Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu keempat ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai peranan kecerdasan dalam proses dan hasil belajar. Nah, sebelum kami menjelaskan materi, kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Anissa, Puji Zahara, dan Popi Indriani. Nah, materi pertama yaitu mengenai konsep intelijensi atau kecerdasan. Nah, kami mengutip dari 3 pendapat ahli. Dari pendapat yang pertama yaitu Surya Subrata, ia mendefinisikan intelijensi itu sebagai kapasitas yang bersifat umum dari individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi baru. Kemudian menurut Theodore Simon, ia mendefinisikan intelijensi itu sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Nah, Rudolf Amator itu berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, intelijensi itu adalah suatu struktur khusus dalam keseluruhan kepribadian seseorang yang suatu kebutuhan yang terdiri atas kemampuan jiwa mental dan diungkapkan melalui prestasi serta memberikan kemampuan individu dalam bertindak. Nah, intelijensi ini hanya dapat diketahui atau dikenal melalui ungkapan dan terlihat melalui prestasi seseorang. Nah, dari pendapat ketiga ahli di atas itu, jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi atau kecerdasan ini merupakan suatu kapasitas dari individu untuk dapat bertingkah laku secara terarah, berpikir secara rasional, serta berhubungan secara efektif dengan lingkungannya. Nah, sumber intelijensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumbernya dari genetika atau dari keturunan, kemudian dari lingkungan dan genetika lingkungan. Nah, sumber intelijensi dari genetika ini bersifat genetis, yang artinya memiliki sumber asal yang bersifat dari turunan. Dalam kata lain, sumber intelijensi atau faktor penentu dalam kecerdasan seseorang ini dapat dikatakan sebagai faktor pembawaan yang merupakan faktor pertama yang berperan dalam intelijensi. Semua individu membawa sifat-sifat tertentu sejak lahir. Nah, salah satunya adalah kecerdasan. Kemudian sumber intelijensi yang kedua yaitu adalah dari lingkungan atau faktor pengetahuan. Faktor ini merupakan pertumbuhan dari dalam diri seseorang yang terkait dengan bagaimana kesiapan individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan sumber intelijensi yang ketiga yaitu genetika lingkungan. Merupakan segala hal yang terjadi di lingkungan yang memberikan dampak terhadap sisi kognitif kehidupan kejiwaan seseorang. Genetika lingkungan ini adalah sintesis dari lingkungan dan genetis dari. Jadi genetika lingkungan itu adalah perpaduan dari faktor lingkungan dan faktor genetis atau keturunan. Jadi faktor genetik lingkungan ini merupakan landasan intelijensi yang terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan yang merupakan faktor penentu kecerdasan dari pembentukan, yakni perkembangan di bawah pengaruh keadaan-keadaan dari luar seseorang. Nah, untuk mengetahui intelijensi seseorang maka dilakukan sebuah tes. Nah, tes itu dapat memberikan manfaat. Di antaranya yang pertama dapat digunakan untuk seleksi penerimaan murid baru. Nah, dengan tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang, dengan adanya pelaksanaan tes itu, maka pada saat penerimaan siswa baru, maka pihak sekolah tidak akan sembarangan dalam memilih dan menerima siswa baru, sehingga pihak sekolah akan memperoleh siswa yang berbobot dan dapat mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa adanya hambatan dari aspek kognitif. Kemudian manfaat yang kedua dari tes intelijensi yaitu sebagai pembinaan atau mengevaluasi terhadap prestasi yang telah dicapai. Dengan adanya tes intelijensi maka dapat diketahui potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat mengukur prestasi yang akan dicapai atau yang telah dicapai siswa selama ini sesuai atau tidak dengan potensi yang dia miliki, serta untuk dapat mengetahui hambatan yang dialami oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua maupun guru di suatu sekolah, kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Bisa atau tidak anaknya itu
memiliki IQ di bawah rata-rata rendah untuk tidak memaksakan prestasi yang tinggi atau sama dengan mengikuti standar yang ada di sekolah. Kemudian manfaat dari tes intelijensi yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa pada program khusus. Nah, melalui tes intelijensi ini para pendidik maupun orang tua dapat mengetahui berapa besarnya tingkat kemampuan siswa dalam menerima materi di sekolah. Bagi siswa yang cerdas, biasanya mereka akan dapat cepat menangkap, mengerti, dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, bagi siswa yang termasuk golongan yang kurang cerdas, maka mereka akan lamban untuk menerima dan bahkan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian manfaat yang keempat, hasil tes intelijensi ini dapat disumbangkan pada program pemilihan jurusan atau program studi. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu tes intelijensi ini berguna bagi kepala sekolah, guru, maupun orang tua untuk lebih memahami peserta didiknya. Apabila hasil tes ini dilengkapi dengan data-data hasil tes kepribadian, tes prestasi, tes bakat, dan minat, maka semua data ini dapat berguna bagi kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk lebih mengetahui potensi dan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seorang anak yang berada di atas rata-rata dalam hal intelijensinya, ia dapat menjawab pertanyaan lebih banyak daripada kebanyakan anak di dalam kelompok umurnya. Apabila ia hanya dapat mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang sama dengan kelompok umurnya, maka ia dianggap memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Sedangkan anak yang performansnya itu di bawah rata-rata dari kelompok umurnya, maka ia dapat dianggap memiliki tingkat intelijensi di bawah rata-rata. Nah, tingkat intelijensi atau tingkat kecerdasan seseorang ini selama masa kanak-kanak dapat bertambah sejalan dengan pertambahan umur. Kemudian klasifikasi IQ. Tes intelijensi itu kan mengukur kemampuan terutama tingkah laku yang diharapkan oleh tes saat tes itu dilakukan. Dengan demikian, jika orang yang berbicara tentang intelijensi individu, maka ia menunjukkan skor tes seseorang. Skor tes itu diperoleh dari hasil pengerjaan tes pada periode waktu tertentu. Apabila seseorang mengerjakan tes intelijensi pada waktu lain, tentu hasilnya akan berbeda. Tes intelijensi ini membandingkan apa yang telah dipelajari anak pada periode tertentu dengan apa yang telah ia pelajari oleh kelompok temannya. Tetapi tidak semua anak di skala umur tertentu itu akan sama memiliki tingkat intelijensi atau memiliki kesempatan untuk memahami materi pelajaran yang diteskan dalam tes intelijensi. Karena ketidaksamaan ini akan merupakan terjadinya kesalahan jika guru menyimpulkan bahwa skor seorang anak yang tingkat kecerdasannya ini rendah berarti kurang cakap belajar atau kurang pandai dalam pelajaran. Anak yang paling baik dalam tes tersebut bisa dikatakan pandai atau cemerlang oleh gurunya. Sedangkan anak yang paling rendah dalam tes tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat intelijensi yang kurang. Nah, ini adalah merupakan kesalahan menginterpretasikan atau mengira-ngira arti dari skor tes. Seseorang yang memiliki tingkat intelijensi rendah tidak bisa dikatakan bahwa ia kurang pandai atau termasuk bodoh begitu. Karena skor tes itu hanyalah menggambarkan sesuai dengan ruang lingkup materi yang dimasukkan dalam tes tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat tes untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang harus berhati-hati dalam memilih materi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, perbedaan individu dalam tingkat intelijensinya bisa digambarkan dengan hasil tes. Nah, hasil tes ini dapat menggambarkan perbedaan yang dapat dilihat dari sebuah skala yang menunjukkan angka-angka dari kualifikasi tertentu. Nah, pada tabel dalam PowerPoint ini, kelompok mengutip dari pendapat Binet, klasifikasi IQ itu dalam rentang klasifikasi sangat superior hingga gangguan mental. Nah, seorang yang memiliki klasifikasi superior itu rentangan IQ-nya dari 140 hingga 169. Nah, dari
Kerentangan IQ tersebut itu didapat dari materi atau tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Nah, dari tabel itu dapat diartikan bahwa orang yang memiliki IQ 140 sampai 169 itu disebut sangat superior atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Dengan jumlah orang yang memiliki IQ tersebut, menurut Binet, ini populasi orang yang memiliki rentang IQ sangat superior ini adalah 1,6%. Sedangkan orang yang memiliki IQ 120 hingga 139 itu termasuk dalam klasifikasi superior, dan begitu seterusnya. Nah, klasifikasi tersebut didasarkan atas skor hasil tes intelijensi. Namun, skor hasil tes intelijensi itu sangat bergantung kepada item yang dimasukkan dalam tes itu. Jadi, dalam rentang IQ ini sangat bergantung pada materi-materi yang dimasukkan oleh orang yang ingin mengetahui tingkat kecerdasan tersebut. Jadi, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berintelijensi tinggi belum menjamin kesuksesan hidup seseorang dalam segala bidang. Kemudian konsep multiple intelligence atau kemajemukan intelijensi. Nah, menurut Gartner pada tahun 93, arti dari multiple intelligence ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan jawaban yang spesifik atau jawaban yang lebih khusus, dan untuk belajar dari materi baru dengan cepat dan efisien. Sedangkan menurut Julia Yasmin pada tahun 2012, yang mengatakan bahwa teori multiple intelligence ini adalah validasi tertinggi yang merupakan gagasan bahwa perbedaan individu itu adalah penting. Teori multiple intelligence ini adalah gagasan bahwa perbedaan individu itu sangat penting dengan pemakaian dalam pendidikan, bergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar. Di samping itu, pengenalan, pengakuan, dan penghargaan itu terhadap setiap minat dan bakat yang dimiliki masing-masing dari peserta didik. Nah, karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan majemuk terdapat 8 ciri-ciri. Yang pertama, semua intelijensi itu berbeda-beda. Kemudian, semua kecerdasan dalam manusia memiliki kadar yang berbeda. Artinya, setiap manusia itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, karena setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian, adanya indikator kecerdasan dalam tiap kecerdasan. Kemudian dengan latihan seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat kecerdasan itu dapat berbeda-beda pada setiap waktunya karena tes yang dilakukan itu dilakukan dengan materi yang berbeda pula. Kemudian semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Kemudian secara kecerdasan, semua kecerdasan itu dapat bekerja sama mewujudkan aktivitas yang dilakukan individu. Kemudian ciri yang ketujuh yaitu semua jenis kecerdasan ditemukan di semua lintas kebudayaan di dunia dan kelompok usia. Dan ciri yang terakhir yaitu kecerdasan dapat diekspresikan melalui profesi dan hobi. Kemudian jenis-jenis dari multiple intelligence ini terbagi menjadi 9. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini sering juga disebut dengan kecerdasan verbal, yang merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Dalam kata lain, kecerdasan ini dapat diwujudkan dengan kata-kata dalam lisan maupun tulisan. Nah, orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki keterampilan yang tinggi dan mereka belajar melalui pendengaran, indera pendengaran. Mereka suka membaca, menulis, dan berbicara, dan suka bercengkrama dengan kata-kata. Nah, kemudian kecerdasan logis matematis ini merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan ataupun menggunakan hipotesis serta menyelesaikan sesuatu itu menggunakan angka-angka. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan dalam jenis ini lebih senang dalam proses pembelajaran yang dirancang dalam bentuk analisis masalah, pertanyaan, eksperimen, dan analisis untuk mencari solusi. Kemudian kecerdasan spasial visual ini merupakan
mengembangkan cara pandang dalam proyeksi atau perkiraan dan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Nah, siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih senang dengan pembelajaran yang menggunakan gambar, visual, film, ataupun hal-hal yang berupa media. Kemudian jenis yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang mempunyai sensitif pada pola titi nada, melodi, dan ritme. Nah, sesuai dengan namanya, kecerdasan musikal ini, seseorang yang punya kecerdasan ini lebih peka dalam menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, ritme, serta mengapresiasi dalam bentuk ekspresi emosional musikal. Nah, jenis yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini memperoleh informasi melalui sensasi yang dirasakan oleh badan. Orang yang memiliki kecerdasan pada jenis ini mempunyai kemampuan jasmani yang baik dengan menggunakan otot dan menyukai aktivitas fisik dan berbagai jenis olahraga. Nah, orang yang mempunyai jenis kecerdasan ini lebih nyaman mengkomunikasikan informasi dengan peragaan atau model dari fisik. Dan mereka juga dapat mengungkapkan emosi dan suasana hatinya melalui tarian atau jasmani. Kemudian kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang dirinya sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Nah, kecerdasan intrapersonal ini lebih kepada bagaimana merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Kemudian kecerdasan naturalis. Nah, jenis kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan, menjaga lingkungan, dan menikmati keindahan lingkungan. Nah, siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung akan menyukai kehidupan di alam dan berinteraksi dengan alam, dengan ditunjukkan melalui kepekaannya membedakan spesies, meneliti gejala alam, dan mampu melestarikannya. Kemudian jenis yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, jenis kecerdasan ini sering dinilai sebagai bagian dari kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk memiliki nilai dan norma yang ada di masyarakat serta menggunakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian materi terakhir yaitu mengenai usaha guru membantu siswa dalam belajar sesuai dengan potensinya. Nah, untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa dalam konteks pembelajaran, maka guru ataupun dosen bisa menggunakan banyak cara untuk mewujudkan pembelajaran yang mengoptimalkan potensi dari siswa. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu contextual teaching learning. Ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan dan keterampilan siswa ini dapat diperoleh dari usaha siswa dalam mencari tahu pengetahuan sendiri dan keterampilan baru ketika ia belajar. Jadi contextual teaching learning ini merupakan usaha guru untuk membantu siswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dengan cara membuat hubungan antara materi yang dipelajari itu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian usaha guru membantu siswa dalam belajar sesuai dengan potensinya. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, sebagai contoh, seorang guru dapat menjelaskan suatu materi yang bisa didasarkan atas masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian siswa memahami materi tersebut dengan mencari solusinya, dengan belajar dari masalah yang dihadapi tersebut. Kemudian usaha yang ketiga yaitu quantum learning. Nah, usaha yang ini menerapkan 3 keterampilan dasar yang sangat diperlukan dalam proses belajar. Nah, 3 keterampilan dasar ini meliputi keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup.
strategi pembelajaran dalam quantum learning ini diterapkan dengan menekankan partisipasi aktif siswa untuk menentukan makna dan menciptakan kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, quantum learning ini hampir sama dengan contextual teaching learning. Tapi keterampilan dasar yang diterapkan dalam quantum learning ini lebih kepada keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup. Kemudian usaha yang terakhir yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, pada model pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu alternatif atau cara belajar aktif siswa untuk mengembangkan potensinya. Nah, belajar kooperatif ini adalah salah satu usaha guru untuk mengetahui keberhasilan strategi pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil, di mana setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda dikelompokkan menjadi satu kelompok menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap subjek. Nah, pembelajaran kooperatif ini bisa dicontohkan dalam suatu kelas. Guru itu membagi kelompok itu ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok itu kan setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam setiap kelompok itu nanti siswa-siswa tersebut bisa berdiskusi dengan memperluas bagaimana cara mereka berpikir terhadap suatu materi yang dispesifikasikan terhadap satu subjek. Jadi setiap kelompok dalam kelas tersebut memiliki materi atau permasalahan yang berbeda. Nanti akan disimpulkan atau dicari permasalahan dan dicari solusi dari masalah-masalah yang dibagi terhadap kelompok tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.